Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Valestinda Miran dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Bengkulu dengan nomor NPM A1B025115. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi yang berbeda, yaitu manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kita mulai dari manajemen pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP. Jadi fokus utamanya itu adalah meletakkan fondasi, di mana di jenjang ini manajemen itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah, yaitu kabupaten dan juga kota. Yang pertama, manajemen kurikulum itu menitik beratkan pada pembentukan karakter, literasi, dan juga numerasi. Jadi pendekatannya itu biasanya untuk anak sekolah dasar. Dan yang kedua, manajemen peserta didik ini fokus pada pemerataan akses atau zonasi. Jadi semua anak usia sekolah itu mendapatkan haknya. Kemudian pengawasannya itu disiplin tapi bersifat bimbingan kasih sayang. Yang ketiga, manajemen sapras, yaitu menyediakan ruang kelas yang aman, ramah anak, serta alat peraga dasar yang konkret untuk menunjang daya imajinasi anak. Yang ketiga, keempat, keuangan, yaitu sangat bergantung pada dana BOS atau bantuan operasional sekolah dan anggaran daerah. Kemudian yang kedua, manajemen pendidikan menengah atau SMA dan SMK. Fokus utamanya itu adalah penguatan dan spesialisasi. Jadi manajemen itu mulai membagi fokus antara akademik murni dan keterampilan praktis. Yang pertama, manajemen kurikulum. Di SMA itu fokus pada persiapan bangku kuliah atau pengalaman teori. Di SMK itu fokus pada link and match dengan dunia industri. Jadi kurikulum itu berbasis industri. Yang kedua, manajemen peserta didik itu mulai diarahkan pada pengembangan diri melalui organisasi seperti OSIS dan minat bakat seperti eskul yang lebih spesifik. Kemudian ketiga, manajemen sapras, yaitu SMA, laboratorium sains seperti kimia, fisika, biologi yang standar. Kalau di SMK itu ruang praktik atau bengkel, kayak teaching factory, yang menyerupai lingkungan kerja nyata. Nah, yang keempat itu ada keuangan. Selain BOS, biasanya ada dukungan dari pemerintah provinsi dan potensi kerjasama dengan sektor swasta untuk SMK. Kemudian yang ketiga, manajemen pendidikan tinggi, yaitu universitas atau politeknik. Fokus utamanya itu adalah inovasi dan kemandirian atau tridharma. Manajemen di sini jauh lebih kompleks karena memiliki otonomi yang luas. Tridharma, perguruan tinggi, itu manajemen harus menyeimbangkan 3 pilar. Yang pertama, pendidikan, yaitu proses perkuliahan yang dinamis. Yang kedua, penelitian, yaitu mendorong dosen dan mahasiswa menghasilkan jurnal atau penemuan. Yang ketiga, pengabdian masyarakat, implementasi ilmu ke masyarakat luas. Dan yang kedua itu adalah manajemen kurikulum, MBKM, memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi atau magang. Jadi kayak Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Yang ketiga, manajemen sapras, yaitu fokus pada fasilitas riset tingkat lanjut, perpustakaan digital global, dan infrastruktur IT yang kuat, e-learning. Kemudian yang keempat, keuangan, yaitu bersifat mandiri. Jadi kampus itu mengelola dana dari UKT mahasiswa dan kerjasama riset dengan industri dan dana abadi atau endowment fund. Jadi kesimpulannya, manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi merupakan satu kesatuan sistem yang bergerak dari pembentukan karakter dasar menuju spesialisasi keterampilan hingga akhirnya bermuara pada kemandirian intelektual dan inovasi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis peserta didik serta tuntutan kebutuhan dunia kerja secara global. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.